Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timor Bengawan. Timor Bengawan. Ya, yang senang sekali ya, akhirnya kau datang juga dengan kegelisahan mengucapkan terima kasih saudaraku. Nah, begitulah yang I told you ya, yang katakan kepadamu ketika kita diciptakan semesta untuk pandai, untuk cerdas, dan untuk berkesadaran yang fully consciousness, benar-benar berkesadaran. Artinya kita dibuat untuk helping each other, ya, untuk menolong sesama. Nah, sil ya, yang katakan kepadamu, jika engkau punya kelebihan, berbuatlah kebaikan. Nah, kebaikanmu itu menolong sekali tanpa kau sadari. Bukan emas, bukan intan dan berlian. Nah, ketika yangmu ini menangkap langit ketika perjalanan, warnanya tidak putih, agak gelap. Kabut itu serasa kabut yang indah saat di pegunungan, di kuno laut, kabut itu indah. Tetapi kuman atau bakteri ya, itu bisa lama tinggal di dalam kabut itu. Kuman dan bakteri menyebabkan agak pilek. Jadi yang ini sebenarnya sensitif sekali. Dulu sebelum kopet itu, kabut itu datang, lalu yang coba rasakan, oh ya, oh, nah, jawabannya cuman oh, ini dia. Lalu ada lagi. Nah, kenapa ya, kuman bisa tinggal agak lama di situ? Nah, itu kau cari jawabannya sendiri. Bakteri dan kuman bisa tinggal lama di kabut. Kamu cari jawabannya sendiri. Selayaknya engkau mencari sebuah sejarah. Ya. Leluhurmu meninggalkan pancabuta, candi-candi bergambar. Karena engkau itu bukan ahli sejarah, ya, dan engkau bukan saksi mata sejarah itu. Ingat, engkau bukan saksi mata hadir saat itu. Sebenarnya engkau nggak layak untuk menceritakan dan mengakui kebenaran itu adalah milikmu. Ya, jadi pengetahuanmu itu terbatas.
Pengetahuanmu itu berdasarkan memori. Memori itu kau simpan di dalam otak. Nah, lalu engkau bisa menganalisanya. Semua kau bisa analisa. Dari mana petunjukmu? Yang tanya sekarang. Dari mana petunjukmu? Yang tanya sekarang. Sekali lagi, dari Komandan Kedewati. Dari mana petunjukmu? Lalu kau menjawab, dari otak yang... Ingat tadi yang katakan, otak itu seperti flash disk, menyimpan memori, ya, pengalaman-pengalaman, entah pengalamanmu, entah pengalaman orang lain, kamu simpan di dalam yang namanya brain. Tapi ada intuisi batin, pineal gland itu namanya, sebesar biji sawi yang bisa menuntunmu. Padahal kau nggak melihat sejarahnya kan. Sama kan ini, ketika buku itu dibuat, engkau tidak ada di sana itu. Ya, kalau engkau ada di sana ajaib sekali, yang langsung sujud terhadapmu karena engkau adalah makhluk abadi. Tapi kan tidak. Ya. Jadi jangan engkau merasa benar sendiri, cucuku sel beringsel. Ya, karena engkau tidak ada di sana. Hello, engkau tidak ada di sana. Ya, engkau hanya menceritakan, dan ceritamu ini bisa jadi itu jarene atau katanya, atau kau simpulkan sendiri dengan kecerdasan batinmu. Tapi ingat, sekali lagi, jika kecerdasan batin itu ada berdasarkan juga memori dari brain itu sendiri, dari otak itu sendiri. Jika otakmu kau bikin kaku, yang ulangi, jika otak itu kau bikin kaku, doktrin-doktrin, maka batinmu akan kaku. Ketika batinmu kaku, nggak bisa surfing dong, berselancar, berjelajah, menjelajahi, berselancar itu nggak bisa. Ya, nggak akan bisa, cucuku. Ya. Lalu leluhurmu meninggalkan itu loh kecerdasan mereka, leluhur Nusantara, your ancestors. Siapakah your ancestor? Leluhurmu meninggalkan apa? Pancabuta. Apa itu pancabuta? Batu untuk dibaca. Istilahnya, engkau menjadi saksi mata saat ini. Ya, kalau hanya tulisan, ya, itu mudah. Tetapi ini gambaran nyata dengan makhluk. Waduh, lepas lagi. Dengan makhluk, yang ulangi, dengan makhluk yang berbeda-beda. Makanya yang dulu bilang Picasso saja, Salvador Dali saja, Rembrandt saja nggak bisa berimajinasi seperti leluhurmu. Ya, mana bisa. Kalau bisa, lukisannya mereka yang paling ampuh adalah Mona Lisa. Nah, jelas ya yang katakan ini, supaya engkau paham dan engkau nggak bilang yang ini stres. Ya, jelas ya. Orang stres kok rokoknya mahal. Kamu itu loh, orang stres kok doyan bebek. Kamu itu loh, ya. You know bagaimana perjalanan orang ODGJ dengan gangguan jiwa, ya.
jangankan rokok mahal ya, bulu jagung aja mungkin kalau dia pengen ngisep diisep itu ya, ininya peluknya apa asapnya ya. Ketika engkau bisa memilih rasa enak, berarti kamu masih waras ya. Ketika engkau masih pengen rasa enak, berarti engkau masih waras ya. Jadi jangan langsung kamu itu kalau komen seenaknya dengkulmu sendiri, itu dengkul apa kepala, kepala apa dengkul ya. Itu kalau yang berpikir, kamu justru malah yang agak kurang normal. Orang nggak normal nggak doyan makanan enak ya. Orang normal doyan makanan enak. Kalau nggak doyan makanan enak berarti kepepet karena nggak bisa makan enak. Udah gitu loh intinya. Nggak usah kamu muter-muter kayak komedi puter. Nah, karena makanan enak ini susah ya. Makanan enak ini, kau tahu makanan enak ini kau dapat dari mana? Itu keringat sampai ke pantat-pantat ya. Nggak gampang bro, sil pringsil cucunya ayam. Kalau keringatmu hanya sampai pusar ya, itu artinya makananmu sederhana. Kalau keringatmu sampai pantat itu berarti luar biasa. Ini nyata loh, fakta loh ya. Ketika kamu kerja keras, coba kamu colek itu, fakta enggak, nyata enggak. Makanya bicara itu fakta dan nyata, jangan bicara ngalor ngidul ngedabrus ya. Masih kurang jelas? Yang perjelas ya. Jadi ketika engkau itu membahas sebuah keyakinan itu kau membahas sejarah loh ya ini ya. Sejarah siapa? Sejarah bukan leluhurmu loh ya. Kalau leluhurmu punya sejarah itu Suko, Cetho ya, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Sangiran Sragen, fosil Meganthropus erectus, Paleo javanicus, Megan besar. Jelas? Kalau nggak jelas berarti siap-siap nggak doyan makan enak ya. Nah, kesadaranmu itu di mana cucuku? Ilmu Mandiri Gendewati sil pringsil yang tanya sekarang. Nah, ketika engkau mempelajari sejarah orang lain, sejarahmu sendiri aja kau pusing bro. Kau ini bukan saksi mata ya. Engkau bukan saksi mata yang ada di era itu ya. Tetapi jiwamu jiwa leluhur, manitis tetes DNA-mu, genetikmu leluhur. Itu kenapa engkau gampang sekali menganalisa. Nah, sang kinasih, sang pinilih begitu adanya. Kalau dia suruh mempelajari sejarah orang lain, negara lain, ya puyeng ya. Sudah nggak jadi saksi mata, nggak ada DNA-nya lah, wis saya ruwet, semakin ruwet saja ya. Makanya yang katakan, kalau punya yang namanya mulut ya, itu benar-benar dijaga. Ketika engkau mengucap atau engkau punya pikiran lalu menulis, dijaga ya. Karena antara yang namanya tertekan, depresi sama waras itu bedanya sedikit.
Tapi gejalanya mereka pasti nggak doyan makanan enak. Nah, situ. Jadi tiap pagi itu nggak ngopi, nggak ngerokok. Nah, makanya setiap pagi yang ngopi, yang ngerokok. Nah, ketika kamu nanti tahun-tahun ini bertemu dengan teman-teman Delegawati Silpringsil, ketika dia nggak ngopi, maka berhati-hatilah. Ya. Selama kehidupan ekonomi sulit apapun itu, selama dia masih ngopi dan masih ngebul, yang yakin emosionalnya terkontrol. Ya, tapi jika kau datang ke rumahnya sudah nggak ada kopi, nggak bisa ngebul, sudah kacau saja. Selamat tinggal. Ya, artinya luar dalam itu pasti depresi. Ya, itu gampang itu melihatnya. Dan terima kasih brother Yuse matur nuwun sedulur ya yang harga itu ya, yang sangat menghargainya, respect ya, but you are not really true my friend, true friend. Kenapa enggak true friend? Karena jawaban itu hanya dirimu lah yang tahu ya. Ya, oke. Delguan Delgentewati, kabut senja, bakteri lama, kuman lama, selamat menikmati. Rahayu, 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 cucuku Delguman Delgentewati. Dan untuk sahabatnya yang iwi-iwi yang sudah mengucapkan kepada yang ngopilah, ngebulah, maka kedamaian itu akan selalu bersertamu. Rahayu, rahayu, rahayu.